Shalom, apa kabarnya Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Semoga kita selalu berharap kepada Allah di tengah situasi apapun. Saya bersyukur karena untuk kesekian kalinya bisa mengisi pelayanan di BSJD GKE. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada banyak permasalahan hidup yang membuat diri kita semakin gelisah, tertekan, putus asa, bahkan paling parahnya berhenti berharap kepada Allah. Contoh pertama, gagal mencapai cita-cita. Padahal dalam rangka mencapai cita-cita itu, kita sudah bekerja keras, sudah berdoa siang dan malam, bahkan sampai menjanjikan persembahan jikalau berhasil. Ketika kegagalan terjadi, alhasil jiwa tertekan dan putus asa. Contoh kedua, bekerja atau bertugas di tempat yang sulit. Pada umumnya orang-orang akan berharap bekerja di tempat yang nyaman. Itu artinya menghindari tempat yang sulit. Kenapa dengan tempat yang sulit? Tentu alasannya tempat yang sulit akan sering membuat jiwa tertekan dan gelisah akan keadaan di masa depan. Bayangkan saja jikalau kita bekerja di bawah tekanan musuh, bekerja di tempat yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, atau bahkan mencari keuntungan tersendiri. Biasanya jikalau kita memiliki prinsip hidup yang baik, kemungkinan besar akan mengalami kegelisahan, tertekan, bahkan putus asa ketika menghadapi situasi tempat kerja yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Dari dua contoh tadi, jikalau situasi itu harus dialami oleh kita, mungkinkah kita masih bisa berharap kepada Allah? Atau justru semakin gelisah, semakin tertekan, semakin putus asa, atau bahkan tidak lagi berharap kepada Allah? Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, situasi berat juga dialami oleh pemazmur dalam bacaan kitab. Saking beratnya, jiwanya tertekan dan gelisah. Kenapa situasi ini harus dialami oleh pemazmur? Ada beberapa ayat sebelumnya yang dapat memberikan informasi, yakni pemazmur hidup berkabung di bawah impitan musuh, tikaman dari musuh, celaan musuh, bahkan perkataan yang menyerang keyakinan iman, seperti di mana Allahmu. Jadi seolah-olah situasi yang dialami serasa seperti dibuang oleh Allah. Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perasaan seperti ini juga sering dialami oleh kita. Kalau sudah tidak mencapai apa yang diinginkan, banyak masalah dalam keluarga, mungkin kita akan berkata, "Di manakah Tuhan? Kok masih belum menolongku, belum menjawab doaku? Mungkinkah Tuhan ada bagiku?" Perasaan-perasaan seperti ini, jikalau terus-menerus kita miliki, bisa saja akan berakhir pada titik yakni tidak berharap lagi kepada Allah. Saya berharap kita tidak berlarut-larut pada perasaan yang seolah-olah Tuhan itu jauh, atau bahkan berkata, "Dia telah membuangku." Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus, coba kita lihat pemazmur. Menariknya, di tengah situasi yang menekan dan gelisah, ia tidak menjadi berhenti berharap kepada Allah. Justru ia rindu dan meyakinkan jiwanya agar berharap kepada Allah, sebab ia bersyukur kepadanya yang adalah penolongku dan Allahku. Sekalipun situasi berat harus dialami, pemazmur percaya bahwa kerinduan akan Allah memberikan pertolongan dan pengharapan daripadanya. Bayangkan jikalau keyakinan ini kita miliki, betapa besarnya berharap kita kepada Allah. Sobat BSJD GKE yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
di akhir firman Tuhan ada dua hal yang dapat menjadi perenungan bersama. Pertama, situasi berat harus dilalui. Tetaplah berharap kepada Allah. Dalam kehidupan ada suka dan duka, ada beban dan kelegaan, ada kenyamanan dan kesulitan, ada teman dan lawan, ada kegagalan dan keberhasilan. Misalnya saat ini kita harus gagal mencapai cita-cita, atau kita harus bekerja di tempat yang sulit dan sering dihimpit oleh situasi kecurangan. Renungkanlah sejenak bahwa dari semua arus kehidupan pasti ada situasi yang berat yang harus dilewati. Ketika itulah kita merasa semakin tertekan dan gelisah. Tapi ingat, tetaplah berharap kepada Allah. Pemazmur merasakan jiwa tertekan dan gelisah, tapi menariknya dia malah rindu dan tetap berharap kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dengan berharap kepada Allah, kita akan merasakan pertolongannya dan penyertaannya. Kedua, Allahku adalah penolongku. Dalam kehidupan ini tidak selalu melulu yang nyaman, tapi justru terkadang lebih banyak yang sulit. Kita lebih banyak gagal dalam mencapai keinginan dan cita-cita, dan kita juga lebih sering bekerja di tempat yang sulit. Tapi di tengah banyaknya kesulitan yang harus dialami, ternyata ada-ada saja jalan keluar yang kita lalui. Mungkinkah pertolongan ini berasal dari Allah? Tentu, semua permasalahan hidup yang mampu kita lewati itu semua atas pertolongan Allah. Pemazmur sekalipun dalam keadaan terhimpit oleh musuh, dia tetap yakin dan bersyukur bahwa Allahku adalah penolongku. Saya berharap keyakinan ini dapat dimiliki oleh kita yang juga percaya bahwa Allahku adalah penolongku. Jadi, teruslah berharap kepada Allah, sebab Dia adalah penolongku dan Allahku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang kami dengar di pagi ini. Kiranya firman menjadi dasar berharap kepada Allah yang adalah penolong kami. Kami memohon kehendak-Mu jadi pada hari ini ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing. Dari semua permasalahan hidup yang kami lalui, kiranya pertolongan-Mu selalu nyata terjadi dan kami terus berharap kepada-Mu. Berkatilah program BSJD GKE agar terus eksis memberitakan kabar baik demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.